Bapa, terima kasih biar kekuatan-Mu mengalir, sukacita, damai sejahtera. Apapun terjadi, kami tetap mau berkata Tuhan itu Tuhan yang baik. Sehingga kalau ada masalah yang tidak baik dalam hidup kami, itu tetap baik. Terima kasih, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya ya. Terima kasih buat dukungan doanya. Suara saya sudah bagus ya. Ternyata halo Chen yang ada di Texas ya. Dindin yang ada di SF, lagi di SF semuanya selamat bergabung. Nah, ternyata kalau orang itu lagi terpuruk, lagi sedih, antibody bisa drop juga ya. Saya tuh puji Tuhan kasih karunia itu hampir nggak pernah sakit. Tapi ketika sosmed saya ya begitu di email saya diusilin orang, sosmed saya diusilin orang, saya stres langsung suara saya habis saudara ya. Saudara bantu doa saya supaya sosmed saya bisa dikembaliin ya, bantu ya doa ya. Yang sudah email saya ya, terus nomor handphone saya ya, bantu doa supaya bisa dikembaliin ya. Ya saya sudah berserah kok, saya sudah tidak mikir itu, kembali apapun saya bilang sama Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Yang penting saya tetap melayani Tuhan. Ada masalah, tidak ada masalah, ya puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik ya. Kita harus hidup hari ini, nggak boleh lagi terpuruk dalam masalah. Nah, malam ini saya akan berkhotbah ya tentang tema hidup di dalam anugerahnya. Kita semua hari ini hidup di dalam anugerah Tuhan. Jadi kalau dalam anugerah Tuhan itu gimana? Yaitu tadi dosa merah seperti kermisi jadi putih seperti salju ya. Kita hidup dalam anugerah Tuhan loh. Kalau dosa kita tidak dijadikan putih, gimana kita bisa hari ini hidup nanti setelah kematian ya. Makanya hari ini kita ini hidup dalam anugerah, termasuk saudara melewati masa-masa sukar ini, hidup itu di dalam anugerah Tuhan saudara ya. Kalau tidak ada anugerah Tuhan, kita semua tidak akan kuat. Tadi ada satu cerita yang berkata gini, nah sementara saya perjalanan pulang tadi ya, ada yang bercerita gini, Bu Eli, ada seorang yang saya tahu, dia bilang, apakah saya sebagai orang yang tahu posisinya itu boleh ngomong enggak? Nah ini ya, saudara tahu ada seorang, dia tanya, jadi dia tahu temennya ini punya satu keluarga ya, keluarga yang memang keluarganya keluarga baik-baik. Orang pasti melihat keluarga ini keluarga yang luar biasa. Bahkan melihat satu sosok imamnya itu family man ya, orang yang bertanggung jawab, setiap hari pasti on time pulang ke rumah ya. Bahkan dia juga seorang papa yang baik buat anak-anak, seorang suami yang baik bagi istri, seorang imam yang bertanggung jawab untuk membiayai semua rumah tangganya dengan baik. Tapi sejujurnya saya tahu barusan beberapa saat, ya bukan barusan, saya ternyata tahu Bu Eli, di balik semua kebaikan yang tertutup rapat, sampai istri anak-anak tidak tahu, bahkan sampai sekarang istrinya itu seperti menjadi pemuja suaminya. Ternyata saya tahu jelas bahwa suami ini punya wanita lain lebih dari satu. Ternyata wanita lainnya sudah ada lebih dari 3, yang saya tahu jelas 3. Tidak tahu ada berapa aslinya. Saya bilang, hah? 3? Iya. Nah, ini boleh ndak dikasih tahu gitu ya. Saya cuma bilang sudah, doa aja, doakan aja supaya Tuhan yang menyingkapkan
ya. Nanti ujung-ujungnya kalau kita tidak tahu jelas, tidak punya bukti juga, nanti kita juga akan disalahkan. Kita doakan aja. Makanya saya bilang gini ya, makanya kalau pasangan kita ini tidak ketahuan belangnya, ya jadi pasangan yang baik. Tapi kalau sudah ketahuan baru ada masalah. Selama tidak ketahuan, rumah tangga ya baik-baik aja. Ya family man, seorang papa yang baik, seorang suami yang baik, ya. Tapi satu hal saya cuma bilang tadi, doakan aja suatu kali walaupun kita hidup di dalam anugerah, kita jangan pernah mempermainkan menganggap murah anugerah Tuhan. Karena jelas firman Tuhan berkata di Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Yuk kita baca. Ibrani 10 ayat 26-27. Kita hari ini jangan pernah menganggap remeh kasih karunia. Kita ini dibeli dengan harga lunas, itu bukan dengan sesuatu murah, tapi pengorbanan nyawa diberikan buat saudara dan saya. Sementara kita yang sudah dibayar lunas, kita hidup di dalam anugerah, kita mempermainkan Tuhan. Nah, kita baca Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ada banyak orang, memang kita ini hidup dalam anugerah, Bu. Kalau misalnya ya Bu, kita berdosa besar Bu Eli, masa lalu kita kelam gitu Bu Eli, terus kita datang sama Tuhan itu minta ampun, diampuni. Pasti Bu, pasti. Karena Yesaya 50, Yesaya berapa ya? 1, Yesaya 1 ayat berapa? Itu dosa merah seperti, Yesaya 1 ayat 18. Dosamu merah seperti kermisi akan jadi putih seperti salju. Ya, kalau kita sempet ngomong minta maaf, ya kan? Kalau kita tahu Tuhan, aku berdosa, aku minta maaf, dimaafin enggak? Ya. Tapi kalau kita dengan sengaja terus berbuat dosa, berarti kalau mempermainkan Tuhan, saudara sudah enggak. Hari itu hati-hati, pintu anugerah itu hari ini firman Tuhan berkata, kalau kita mempermainkan Tuhan, kita minta maaf, besok berbuat dosa lagi, ya dengan sengaja. Sudah tahu ndak boleh lakuin ini, saudara lakuin. Nah, ini yang paling bahaya. Firman Tuhan berkata tidak ada lagi korban, yang ada cuman mengerikan, menghanguskan, dan ada sesuatu yang dahsyat. Jadi sekali lagi, makanya banyak orang sadar ketika ada sesuatu yang mengerikan, menghanguskan, dahsyat dulu, baru sadar. Aduh Tuhan, ampuni, aku dulu bebal, ditegur-tegur firman, tapi aku sengaja, aku mengeraskan hati, disuruh ngampuni, ya ndak mau ngampuni, sampai akhirnya terjadi yang mengerikan, kanker stadium akhir, baru pemulihan, baru mengampuni. Nah ini loh, hari-hari ini jangan mempermainkan yang namanya kasih karunia. Memang kita ini hidup dalam anugerah. Saya bilang iya, kalau masih punya kesempatan lah. Kalau tidur ndak bangun gimana? Belum sempet ngomong minta maaf ya atas dosa. Terus dosanya gimana saudara? Hari ini pastikan kita mau supaya kehidupan orang benar, jangan pernah mempermainkan kasih karunia. Karena kita ini
dibayar lunas dengan kematiannya, pengorbanan darahnya. Jangan menganggap remeh murahan yang namanya anugerah. Kita ini dibeli bukan dengan barang yang fana, tapi dengan mahal, bukan dengan emas, saudara. Kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan lembu, bukan dengan sapi, bukan dengan benda apapun, tapi seharga kematiannya, nyawanya Tuhan Yesus. Jadi hargai. Malam ini saya akan bukakan ayat, ya saudara dan saya. Yuk lihat kalau satu ayat lagi di Amsal 12 ayat 7. Saya percaya setiap kita ndak usah pusing dengan masalah. Beban yang paling berat itu bukan masalahmu. Masalahmu itu cuman balik telapak tangan. Ini loh. Nah ya, miskin, kaya, diberkati Tuhan itu cuman seperti ini. Badai, reda, ya seperti khotbah saya kemarin mulai dipraktekin ya. Kalaupun ada bahaya besar sekali, ketika aku percaya sekali kepada Tuhan, maka badaiku akan reda teduh sekali. Maka aku percaya yang namanya bangkrut sekali akan menjadi sukses sekali. Kita mulai praktekkan yang namanya perkataan firman. Jangan sampai kita jadi murid Kristus, tapi murid Kristus yang Tuhan berkata, mengapa kamu begitu takut dan tidak percaya? Orang tidak percaya itu orang yang gak punya iman. Tanpa iman saudara gak berkenan kepada Tuhan. Berarti apa artinya kita melayani Tuhan kalau kita dianggap orang yang gak berkenan di hadapan Tuhan? Orang berkenan di hadapan Tuhan, kaya di hadapan Tuhan itu ya kaya iman. Orang kaya iman itu kaya di hadapan Tuhan. Nah yuk kita baca Amsal 12 ayat 7. Saya nggak lama-lama, berusaha singkat padat jelas. Hari ini kita bahas tentang bagaimana hidup dalam perkenanan Tuhan. Ini penting saudara. Hidup ini dalam anugerah, tapi bukan hidup dalam dosa. Jangan terus hidup dalam anugerah, hidup dalam dosa. Kalau kita hidup dalam anugerahnya, maka hargailah anugerahnya supaya kita hari-hari ini jangan pernah hari ini hidup dengan kompromi dosa. Yuk kita baca Amsal 12 ayat 7. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kenapa? Kalau orang juga suka mempermainkan Tuhan, orang terus sengaja, ya saudara sudah dikasih tahu, ngampuni ya nak, tapi sengaja terus, enggak bisa ngampuni. Mengasihi ya nak, enggak bisa mengasihi Bu Eli, keterlaluan, kebangetan, saya enggak mau mengampuni, enggak mau mengasihi. Nah ini resiko loh. Orang yang enggak bisa mengampuni, mengasihi itu pintu surga tertutup. Hari ini pastikan jangan ambil resiko yang akibatnya nanti dibayar harganya ya di bumi mahal, apalagi dalam kekekalan. Kalau di bumi aja sudah bayar harga mahal, saudara enggak mau berubah, nanti dalam kekekalan selamanya. Kita baca, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Hari ini pastikan saudara lagi bangun rumah. Kalau kita bangun rumah, pastikan kita jangan sampai bangun rumah yang cuman sesaat, ya rumah yang dibongkar ya sudah tidak punya rumah lagi selamanya. Nah tapi kita hari ini percayalah kita lagi membangun rumah orang benar yang pasti berdiri tetap. Saudara boleh dijatuhkan oleh pihak ketiga, boleh direkakan yang jahat, tapi kalau kita tidak membalas, kita ini punya rumah yang berdiri tetap. Berbicara rumah itu juga keturunanmu nanti bakal diberkati, berdirinya tetap, ya berdirinya kekal selamanya. Hari ini pastikan kita lagi berinvestasi sama Tuhan. Investasikan yaitu hidup orang benarmu. Jangan pertaruhkan investasi hidup dalam dosa. Karena waktu kita hidup di dalam sebagai orang benar, firman Tuhan berkata, rumah orang benar berdiri tetap. Sudah berdiri, tetap lagi. Jadi selamanya berdiri. Apapun terjadi, rumah orang benar selalu berdiri, teguh. Hari ini pastikan, investasikan sisa waktu hidupmu. Jangan beri ampas sama Tuhan. Investasikan sisa hidup kita hari ini
investasi waktu untuk jadi orang benar. Saudara enggak apa-apa ngalami masalah besar. Ini kan lagi nabung. Orang benar memang ditarik mundur. Nanti khotbah saya di Semarang tentang 3 hal ini ya, yang ada di Semarang, yaitu 3 hal. Kita lagi ditarik mundur. Kita seperti biji yang jatuh dan mati. Dan yang ketiga, yaitu kita sebagai murid Kristus yang harus rela melepaskan miliknya. Semuanya ndak enak, mundur ndak enak, jatuh, biji itu jatuh dan mati baru berbuah yang ndak enak. Yang ketiga, harus rela melepaskan miliknya buat menjadi miliknya pengikut Kristus. Nah, hari ini kita belajar supaya gimana rumah kita berdiri selamanya, tetap berdiri selamanya. Banyak orang membangun rumah ya, membangun rumah tangga, usaha sukses, tapi bukan di atas batu karang yang teguh. Saudara bangun kehidupan kebahagiaan di dunia, tapi saudara hari ini hidup dalam dosa. Kira-kira ini bisa abadi enggak? Orang yang hidup dalam dosa itu enggak akan pernah bahagianya abadi. Kenapa? Karena suatu kali apa yang ditabur itu pasti dituai. Walaupun kita hari ini sudah minta maaf, diampuni, tapi harga yang apa yang saudara tuai, harga yang harus dibayar itu tetap ada. Orang hari ini berkata gini, bukan kita hidup dalam kasih karunia. Saudara tahu arti kasih karunia? Orang di dalam perjanjian lama, mungkin hukum Taurat itu 144 itu disederhanakan jadi 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, dan kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita hidup berkata iya dalam anugerah, hukum Taurat itu sudah dihapuskan ya, hanya penunjang, sekarang hidup dalam 2 hukum. Tapi satu hal kita perlu tahu, kalau kita hidup di dalam kasih karunia, kita hari ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Kira-kira kita ini benci dosa atau kita hidup dalam dosa? Coba hari ini saudara bayangin, kalau saudara cinta sama pasangan saudara, misalnya saudara cinta sama seseorang, dan seorang yang saudara sangat cintai itu benci dengan sesuatu. Kira-kira kalau kita mencintai pasangan kita, apa yang dia benci itu juga kita benci, saudara. Apa yang nggak dia suka, ya kita pasti bilang gini, iya ya. Sama halnya ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti hari ini nggak akan pernah tinggal hidup di dalam dosa. Orang mengasihi Tuhan itu pasti alergi sama dosa. Orang mengasihi Tuhan itu nggak mungkin nyaman dosa. Namanya dosa itu musuhnya Tuhan. Kalau kita tahu hari ini marah itu berdosa dan itu menjadi musuhnya Tuhan, jangan dilakukan. Lebih baik, kalau orang suka marah itu sejalan loh sama iblis. Tapi saudara sedang melawan arah sama Tuhan. Itu gambarannya. Tangkep ya. Orang kalau misalnya suka sakit hati, saudara itu sedang berlawanan arah sama Tuhan, tapi saudara sedang sejalan sama iblis. Nah, iblis itu tidak mungkin mengarahkan saudara ke jalan yang benar. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Makanya ujung-ujungnya bayar harga itu ada yang dicuri, ada yang dibunuh, ada yang dibinasakan. Kita belajar, setelah itu kita selesai kok ya. Saudara, please hari ini yuk bangun hidupmu, investasikan hidupmu yang semakin singkat. Ini waktu kedatangan Tuhan itu sudah semakin singkat. Investasikan hidup kita hari ini. Yuk, investasi hidup menjadi orang benar. Ini investasi yang paling mendatangkan banyak keuntungan. Jangan pernah merasa investasi jadi orang benar itu rugi ya Bu Eli, jadi keset, orang baik diinjek-injek. Oh, salah besar saudara. Hari ini investasikan hidup kita jadi orang benar. Lihat Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara kalau ditanya siapa mengasihi Tuhan, pasti malam ini semua angkat tangan ya. Tapi apa yang dilakukan orang yang mengasihi Tuhan? Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Nah ini,
bencilah dosa. Makanya kalau kita mendoakan pasangan, anak-anak, pasti kita doanya gini, Tuhan bawa suamiku cinta Tuhan, benci dosa. Karena nggak mungkin orang kalau mengasihi Tuhan bisa mengasihi dosa. Ini aneh. Tapi banyak anak Tuhan yang aneh. Sudah tahu mengasihi Tuhan, kalau doa bilang, Tuhan aku mengasihi Engkau, tapi aku nggak bisa mengasihi suamiku. Nah ini nggak boleh saudara. Tuhan aku mengasihi Engkau, tapi aku nggak bisa mengasihi mertuaku. Nah ini nggak sejalan saudara. Orang kalau berkata mengasihi Tuhan, pasti mengasihi sesama manusia. Nggak peduli manusia ini mau galak, mau ketus, mau jutek, tetanggamu suka menfitnah hidupmu, suka jatuhkan fitnah, suka jatuhkan omongan yang gak benar atas hidupmu. Kalau bentuk mengasihi Tuhan, ya pasti mengasihi tetangga yang galak, mengasihi mertua yang galak, mengasihi suami yang kasar, yang KDRT, yang hari ini menduakan kita. Itu jelas saudara. Makanya hari ini yuk jangan sampai kita jadi pribadi kepribadian ganda. Ya, ngomong mengasihi Tuhan tapi ya mengasihi dosa. Ini tidak boleh. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya pasti kita membenci dosa. Kenapa? Karena dosa itu musuhnya Tuhan. Iblis itu musuhnya Tuhan. Makanya kalau ibu-ibu lagi konseling sama saya, Bu, saya itu sudah mempersiapkan besok, saya mau datang menemui suami dan wanita itu. Saya tahu alamatnya, mereka lagi kontrak di satu rumah. Saya sudah mau labrak Bu Eli, saya mau gampar aja Bu Eli, saya sudah tidak sabar. Saya diem Bu Eli bertahun-tahun, tapi mereka makin menjadi-jadi. Bukannya suami saya dipulangkan, malah tidak boleh pulang Bu Eli sekarang Bu Eli, kontrak. Saya dapat alamat mereka kontrak, saya mau gampar Bu Eli, saya besok mau bawa pentung Bu Eli. Saya bilang, Bu, ingat ya Bu, Ibu mengasihi Tuhan. Iya Bu, saya mengasihi Tuhan, tapi saya tidak bisa Bu mengasihi wanita tobat Bu, keterlaluan. Saya cuman bilang gini, Bu, kalau Ibu mengasihi Tuhan, Ibu tahu musuhnya Ibu bukan manusia loh. Tuhan mati buat manusia, termasuk ibu, termasuk suami ibu, termasuk pelakor, termasuk wanita tobat. Jadi ibu jangan sampai melukai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah pilih-pilih, dia mati buat seluruh umat manusia. Tapi ibu tahu kalau besok ibu labrak, ibu gampar, ibu ini sedang mengasihi siapa? Perintahnya iblis. Ibu mengasihi iblis sementara. Iblis itu musuhnya Tuhan. Berarti ibu sedang menyakiti hatinya Tuhan karena ibu kompromi dengan musuhnya Tuhan. Ibu jangan gampar. Ibu doakan aja, karena suatu kali percayalah, apa yang ditabur orang berdosa, nanti mereka bertobatnya gimana? Rata-rata yang saya lihat, pertobatan orang berdosa itu pada saat mereka bayar harga. Selama belum bayar harga, ya dosa terus, ya dosa. Oh dosa, ndak apa-apa, ndak apa-apa. Nipu-nipu ndak apa-apa. Fitnah-fitnah ndak apa-apa. Hari ini namanya gosip-gosip yang jahat, ndak apa-apa. Semua ndak apa-apa waktu belum bayar harga. Sekali lagi, orang nanti baik pertobatan orang berdosa yang nyakiti kita semua, nanti pertobatannya pada waktu mereka bayar harga. Kalau mereka belum bayar harga, mereka selalu berkata gini, ndak apa-apa, nyakiti orang ndak apa-apa, ndak terjadi apa-apa. Walaupun aku sekarang mengambil miliknya, ya mengambil suami orang, istri orang, ndak apa-apa, ndak apa-apa, ndak apa-apa. Wong dulu memanglah dulu istriku itu galak semua. Satu hal ya, mungkin hari ini ada orang yang berkata gini, dulu suaminya ndak tanggung jawab, sekarang saya yang bertanggung jawab. Jujur,
Kalau itu jadi alasan, saudara sedang melawan Tuhan. Tangkep ya, memang ada alasan bahwa punya pasangan yang tidak ideal, tidak baik. Kita mungkin hari ini berkata, saya disakiti Bu, makanya saya punya alasan untuk membalas. Satu hal kita tahu, kalau kita hari ini membalas, maka kita ini sedang melawan Tuhan. Kita bukan melawan pasangan kita bukan melawan manusia, tapi kita melawan apa yang jadi perintahnya Tuhan. Jadi sekali lagi ya, saya cuman bilang sama buat kita semua yang lagi disakiti, lagi difitnah, lagi digosipkan, lagi dijatuhkan dengan orang-orang jahat, dan orang-orang jahatmu masih gemuk segar. Itu salah satunya karena mereka belum ketika bayar harga. Ya, mungkin masih bayar harga minimum payment seperti kredit card. Kalau setiap bulannya tidak bisa bayar kan minimum payment, masih minimum. Orang kalau minimum payment masih bisa, ya tidak apa-apa ya. Tapi kalau sudah bayar harga, itulah titik balik pertobatannya. Makanya hari ini tidak usah jadi hakim, saudara ngampuni aja. Karena kalau kita tidak ngampuni, nanti kita melawan Tuhan. Ya, hari ini pastikan, tunggu. Semua itu akan kembali bagaimana Tuhan nanti yang memulihkan semuanya. Ketika nanti orang-orang yang nyakiti kita bayar harga, pasti bertobat. Kalau bayar harganya karena Tuhan yang melakukan, pasti bertobat. Nah, saya bilang tadi sama yang ngomong, apakah boleh menyingkapkan rahasia bahwa family man yang diagung-agungkan istri dan anaknya ternyata di luaran punya istri simpanan 3 orang? Saya bilang tidak usah. Doakan supaya anugerah Tuhan terjadi, belas kasihan Tuhan terjadi. Nanti kalau sudah anugerah belas kasihan Tuhan terjadi, cepet kok bayar harganya ya. Kita cuman tunggu waktunya Tuhan aja, saudara. Ketika pasangan kita nanti bayar harga ya, ketika istri kita bayar harga, ketika nanti semua ada sesuatu didikan Tuhan, itulah waktunya. Makanya hari ini minta anugerah. Kenapa? Karena saya sering ngomong sama ibu-ibu, Bu, jangan minta penghukuman, kasihan ya. Hidup minta anugerah. Walaupun nanti kalaupun sampai ada didikan Tuhan, anugerah Tuhan itu tetap ada. Suami, anak-anak kita, semua yang dalam masalah itu nanti ketemunya anugerah Tuhan ya, dan mereka akan bertobat. Nah, berikutnya yuk, Dia yang memelihara nyawa. Mazmur 97 ayat 10 dan 11a. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar. Saudara dan saya hari ini 3 hal. Makanya hidup dalam anugerah itu bahagia. Kita juga manusia berdosa. Jadi selayaknya kita ini juga terima hukuman. Makanya kita hari ini jangan sampai ketika kita sadar kita sudah dibayar lunas, kita hari ini hiduplah, berjuanglah untuk hidup sebagai orang benar. Investasikan hidupmu yang singkat. Ya, hari ini padat ya, semuanya sedang dalam perjalanan dilenyapkan berakhir. Pastikan kita hari ini menginvestasikan waktu. Jangan hidup dalam dosa. Apapun punya alasan untuk marah, ndak usah marah. Saya hari-hari ini mengatur segala emosi gejolak ya. Rasanya punya alasan untuk marah, tapi saya berkata, Tuhan, saya nggak mau marah. Walaupun hari ini ada orang usil ngambil email saya, sudah tidak apa-apa. Saya belajar menerima semua ini. Kalau mau marah ya marah, mau jengkel ya jengkel, mau sakit hati ya sakit hati. Tapi ada alasan karena saya tahu bahwa saya adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka saya harus membenci kejahatan. Saya tidak lagi membenci orang yang mengusili saya, yang ambil email saya, yang ambil ya sosmed saya, tapi saya berusaha untuk tidak membenci, tapi yang saya benci kejahatannya. Ya, saudara, jangan benci suamimu, jangan benci istrimu, tapi benci dosanya. Dosanya yang kita benci, bukan manusianya. Berikutnya, kenapa? Yang pertama karena
Tuhan itu memelihara nyawa orang-orang yang dikasihi. Orang yang dikasihi saudara dan saya, hari ini Tuhan pelihara saudara sampai nyawa. Kalaupun rancangan orang jahat itu kelihatan berhasil tipu dayanya, saudara yang difitnah justru sekarang terpuruk, yakinlah di balik realita ini tetap rekaan yang baik. Tuhan tetap pelihara saudara dari rancangan orang jahat, bahkan sampai dipelihara nyawa. Jadi jangan takut. Ya, siapa yang direkakan yang jahat, Tuhan akan rekakan yang baik. Hidupmu selama direkakan yang jahat, suamimu selama menyakiti hidupmu, istrimu menyakiti hidupmu, Tuhan berkata malam ini, nak, ndak usah marah, ndak usah sakit hati. Tetaplah hari ini mengasihi aku. Pastikan aku tetap pelihara engkau. Suamimu ndak pelihara, ndak apa-apa. Suamimu hari ini meninggalkan hidupmu, ndak apa-apa. Aku yang pelihara engkau dan anak-anakmu. Pastikan kalau aku yang pelihara engkau dan anak-anakmu, maka percayalah hidupmu pasti baik-baik aja. Di tengah engkau hari ini dirancangkan yang jahat, yang penting engkau ndak bales, engkau tetap hidup dalam anugerahku, yaitu aku tetap memelihara engkau sampai nyawamu aja aku pelihara. Ndak ada rancangan jahat yang kelihatannya berhasil. Saya diingatkan Tuhan Eli, walaupun kelihatan orang musuhmu itu berhasil melakukan tipu daya dengan merebut, ya, mengambil yang bukan jadi miliknya, tapi pastikan hari ini aku tetap pelihara pelayananmu. Nggak usah takut ya Eli, memang asalnya followernya banyak, sekarang followernya cuman ya kecil, tapi aku tetap pelihara pelayananmu. Nggak usah takut, aku pelihara kamu kok Eli, ndak usah takut. Terus Tuhan bilang gini, followerku aja cuman 12 orang, ndak usah takut dengan apa, aku tetap pelihara. Bahkan aku akan tambahkan hikmat untuk engkau makin jadi berkat buat banyak orang. Aku akan semakin urapi perkataanmu, aku semakin berikan kepekaan, semakin aku berkati hidupmu dalam pelayanan. Ketika engkau tidak membalas, ketika engkau tidak sakit hati, ketika engkau tetap menjaga hatimu, walaupun kelihatannya mereka berhasil, tapi satu hal mereka lupa, bahwa ada Tuhan di pihakmu. Aku pemelihara hidupmu Eli, tetap ampuni. Dari situ saya mulai belajar membuka hati. Saya mengampuni orang yang melakukan tipu daya. Berikutnya akan melepaskan mereka dari tangan-tangan orang fasik. Aku akan melepaskan engkau. Kedua, yang ketiga, terang sudah terbit bagi orang benar. Dan Tuhan berkata buat hidup saya, Eli, aku bukan hanya memelihara engkau walaupun apa yang hari ini belum kembali, tapi aku juga melepaskan engkau dari tangan orang fasik. Tenang aja ya, gak selamanya kok orang yang mengusili hidupmu ini bisa terus mengusili hidupmu. Kenapa? Karena nanti Tuhan yang akan melepaskan. Dan yang ketiga, Tuhan berkata, kamu tahu di balik gelapnya kehidupan yang sedang engkau alami, aku memunculkan terang. Tenang aja, semua ini ada terang nanti ujung-ujungnya. Hari ini siapa yang lagi ngalami fase masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, hutang boleh masih ada, orang jahat masih ada di depan kita, kanker masih ada di depan kita, PHK masih ada di depan kita, omset turun ada di depan kita. Tapi pastikan malam ini, yuk belajarlah kita menikmati hidup dalam anugerahnya, bukan hidup dalam dosa. Kalau sudah kepepet jangan nipu-nipu ya. Kalau sudah kepepet ndak usah menfitnah orang. Kalau sudah kepepet ndak usah ngambil jalan pintas apapun. Hari ini kita punya Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang sudah menyediakan terang di balik gelapnya
jalan hidup kita. Berarti kehidupan kita hari ini gimana saudara? Kalau Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melepaskan, dan Tuhan yang memunculkan terang di balik gelapnya jalan hidup kita, maka semua yang tidak baik, yang tidak enak, yang menyakitkan akan menjadi semua yang baik. Bahkan hari ini pastikan semuanya akan teduh sekali. Sekali-sekali hari ini pokoknya tetap jadi orang benar. Berikutnya kita lihat, kalau Tuhan pelihara, saya tunjukin ayat perbandingannya. Saudara makanya tenang, Tuhan pelihara. Tuhan bilang gini buat hidup saya, aku memelihara pelayananmu, aku memelihara engkau Eli. Di tengah ada rancangan orang yang jahat, aku memelihara engkau tetap menjadi rekaan yang baik. Amsal 4 ayat 10. Amsal 4 ayat 10. 2 poin lagi kita selesai. Siapa yang ada di bawah lagi direkakan yang jahat oleh pihak ketiga? Siapa yang lagi hari ini rumah tangga saya hancur Bu Eli, usaha saya hancur Bu Eli? Sudahlah, kita hidup dalam anugerah. Kalau Tuhan yang memelihara, kalau Tuhan yang pentingnya beban. Makanya saya bilang hutang itu bukan beban yang berat. Beban berat itu dosa. Kalau kita tidak bisa menang atas dosa, keinginan daging mata, keangkuhan hidup, ini lenyap. Saudara akan benar, hidupmu akan di bawah. Tapi kalau kita bisa menang atas keinginan daging mata, keangkuhan hidup kita, maka arah perjalanan hidup kita pasti berhasil dan beruntung. Ayatnya sudah ada, Yosua 1 ayat 8. Jika engkau bertindak hati-hati atas semua yang aku perintahkan, aku perkatakan, maka engkau akan hidup dalam perjalanannya berhasil dan beruntung. Jadi saudara mengucap syukurlah. Kalau saudara punya suami yang tidak baik-baik, itu berarti orang-orang yang tidak baik, istri-istri yang tidak baik, orang yang jahat, itu adalah alatnya Tuhan untuk memberkati hidup saudara menjadi berhasil dan beruntung. Tangkep ya, saudara dalam perjalanan. Kalau ada orang jahat, itu artinya saudara sedang dibawa Tuhan menjadi perjalanan berhasil dan beruntung. 1 Petrus 3 ayat 9. Jangan membalas caci maki dengan caci maki, kejahatan dengan kejahatan, karena untuk itulah engkau dipanggil untuk panggilan berkat. Jadi siapa yang ngomong orang disakiti itu rugi, enggak. Justru itu waktunya Tuhan membawa berhasil, beruntung, dan diberkati. Tangkep ya, 3B, berhasil, beruntung, berkat. 1 Petrus 3 ayat 9, Yosua 1 ayat 8. Jadi artinya hari ini jangan takut lewat orang-orang yang masih menyakiti kita. Senyatanya kita sedang dalam perjalanan berhasil, beruntung, dan berkat. Saya bisa merasakan bagaimana dalam berapa tahun Tuhan itu membawa perjalanan pelayanan saya bisa berhasil, beruntung. Salah satunya kenapa? Karena saya tetap mengampuni orang-orang yang menyakiti hidup saya. Itu yang membuat hari ini saya bisa melihat keberhasilan ya yang Tuhan berikan. Nah, Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Orang yang hari ini hidup tinggal di dalam anugerah, bukan tinggal dalam dosa, bahkan taat mendengar perkataan Tuhan. Jangan marah ya jangan marah, jangan sakit hati ya jangan sakit hati, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Orang panjang umur itu ketika kita dengar apa kata Tuhan, ketika kita hidup hari ini tidak hidup dalam dosa, tidak lagi menikmati dosa, senyatanya tahun hidup kita akan menjadi banyak. Tangkep ya. Yang kedua, Amsal 11 ayat 21. Selain panjang umur, kita dapat bonus apa saudara? Kalau kita hidup dalam anugerah, panjang umur anugerah. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Kalau saudara baca Amsal 11 ayat 21, itu ada kata sungguh, sungguh, sungguh. Jadi mungkin saudara bilang gini, orang berdosa kok gemuk. Enggak saudara, senyatanya enggak. Cuman tunggu dalam perjalanan.
Kita dalam perjalanan indah pada waktunya, mereka juga dalam perjalanan jatuh pada waktunya. Karena firman Tuhan berkata, Amsal 11 ayat 21, sungguh loh ya, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Orang berdosa tidak akan luput. Memang dosanya diampuni, tapi hukuman bayar harga tetap ada. Susah payah nanti nambahi, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Orang hari ini hidup mengampuni, mengasihi, itu buat keturunannya nanti. Waktu hidupmu benar, keturunanmu ini tetap berdiri, keturunanmu diselamatkan. Orang benar itu akan tetap berdiri, keturunannya ikut. Keturunan orang benar akan diselamatkan. Makanya hari ini jangan pernah merasa rugi jadi orang benar. Lah kalau keturunanmu diselamatkan, artinya nanti hidup ke depan keturunanmu ini semuanya uang ya selamat, nanti dapat jodoh ya selamat, tidak dapat jodoh yang buruk ya. Saya bersyukur Tuhan itu sudah pilih yang terbaik ketika saya belajar jadi orang benar, tidak mau sakit hati Tuhan, tidak mau benci, tidak mau jengkel. Keturunan diselamatkan, keturunanmu nanti tetap berdiri. Makanya hari ini walaupun lihat ya, orang bapak tadi yang dikatakan imam yang benar, suami yang baik, papa yang baik, ternyata di luaran punya istri 3 ya. Ketika dia punya istri 3 tanpa sepengetahuan istri dan anak-anaknya, kira-kira mungkin di mata manusia mereka bisa menipu, tapi bukan di hadapan Tuhan. Karena firman berkata, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Kalau saudara sakit hati, di mata Tuhan kita juga jadi orang yang jahat. Kalau saudara gampar yang namanya wanita, perusak rumah tanggamu, saudara di mata Tuhan juga akan jadi orang yang jahat. Hari ini pastikan Amsal 15 ayat 6, kediaman orang benar ada banyak harta benda. Nah, hari ini saudara ngampuni, saudara itu banyak harta benda. Makanya kalau orang hari ini punya hati legowo, disakiti ngampuni, disakiti ya tetap mengasihi, itu bukan orang bego saudara, tapi orang yang dalam perjalanan mereka sudah tahu arahnya berhasil, beruntung, berkat. Kenapa? Karena kediaman orang benar bukan satu, tapi firman berkata ada banyak harta benda. Orang hari ini berbondong-bondong nyimpen emas sebanyak-banyaknya, dolar sebanyak-banyaknya, rupiah sebanyak-banyaknya, ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Mereka lupa bahwa harta itu selalu ada di dalam kediaman orang benar. Ada banyak harta. Jangan meremehkan orang benar. Orang benar itu punya banyak harta. Orang benar itu perjalanannya berhasil dan beruntung. Orang benar itu dikejar oleh berkat, saudara. Balesannya ndak bales itu dipanggil untuk menikmati panggilan berkat. Jadi sekali lagi, yuk siapa yang malam ini lagi kepahitan, siapa yang malam ini lagi panas hati, bu, panas bu hati saya, cuengkel. Hari ini yuk malam ini lepaskan berkat, lepaskan pengampunan. Jangan kutuki orang-orang yang melukai hidupmu, nanti di mata Tuhan jahat. Lebih baik saudara mengeluarkan berkat. Apa yang digemakan berkat, saudara, berkat akan kembali. Tapi kalau kita berkata kutuk-kutuk, hidup mati dikuasai lidah. Kalau lidah berkata kutuk-kutuk akan kembali menimpa kita. Lebih baik kita berkata, aku memberkati, aku mengampuni orang yang menyakiti. Percayalah, malam ini juga di tempat kediamanmu sudah dikirim banyak harta benda. Bahkan orang yang mau mengambil keputusan malam ini, Tuhan aku mau mengampuni, maka malam ini keturunanmu akan diselamatkan, diberkati. Bahkan kalau malam ini engkau berkata, ya sudah Tuhan, aku tetap ngampuni kok, aku tidak mau sakit hati, maka tahun hidupmu akan menjadi banyak.
Saudara, hari ini kita mau panjang umur ya, kita nggak mau tahun hidup kita pendek. Ya, kita mau tahun hidup kita jadi banyak, kita mau keturunan diselamatkan, kita mau di rumah kita ini ada banyak harta benda, kita mau hari ini perjalanan hidup kita berhasil beruntung. Kata kuncinya bukan timbun harta sebanyak-banyaknya di dunia. Ini bisa habis, bisa lenyap, bisa ada belalang pengirim, pelahap, pindahan yang akan menghabiskan. Tapi satu hal, kalau kita hari ini jadi orang benar, yakinlah saudara dan saya sudah ada 3 hal. Makanya malam ini saya sudah selesai. Saudara ndak usah takut. Siapa yang hari ini ngalami keadaan yang sulit sekali, saudara sedang nutup keuangan, saudara sedang ngalami yang namanya berkat kok sedikit ya, kok berkat sedikit. Coba kita hari ini yakinlah, saudara mulai bawa hidup kita kepada Tuhan. Seringkali kita membawa hati dan hidup kita ya hanya untuk urusan kebutuhan hidup. Tapi mulai bawa hati dan hidupmu, hidup yang sungguh-sungguh jadi orang benar. Bawa hatimu, hati yang jadi orang benar. Jangan hatimu dikotori. Tiap minggu datang ke gereja, tiap hari dengar khotbah saya, tapi hatinya bukan hati orang benar. Hatimu sakit hati, hatimu marah, hatimu penuh kebencian, penuh iri hati, penuh kejengkelan. Memang kita punya alasan untuk jengkel, memang menjengkelkan Bu Eli, jengkel. Tapi satu hal kita punya alasan hari ini, hatinya orang benar, ndak ada yang jengkel. Hatinya orang benar, ndak ada yang sakit hati lagi. Hatinya orang benar, ndak ada yang marah, ndak ada yang iri hati, ndak ada hati yang benci, pahit, ndak ada saudara. Hatinya orang benar itu benar-benar hati yang tulus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Aku mau mengampuni suamiku Tuhan malam ini. Aku mau mengampuni istriku, anak-anakku. Sekalipun aku diperlakukan tidak adil Tuhan. Tapi aku mau belajar untuk mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga aku hari ini tidak kehilangan berkatku sebagai orang benar. Aku mau panjang umur. Aku mau hari ini ya Tuhan. Untuk apa saudara? Tahun hidupku menjadi banyak Tuhan. Aku mau hari ini keturunanku diselamatkan. Aku mau harta benda ada banyak di kediaman orang benar. Aku mau ada harta banyak harta benda di dalam keluargaku. Aku mau perjalanan hidupku berhasil dan beruntung. Walaupun sekarang waktu orang jahat melakukan tipu daya kelihatannya saya buntung bonyok Bu Eli, tidak apa-apa. Ini kan belum berakhir, masih dalam perjalanan. Yakinlah Bu, kita pasti ditutup happy ending. Karena hidup kita ditutup dengan 3B, berhasil, beruntung, dan berkat. Tangkap ya, hari ini tahun hidupmu ya diperbanyak. Yang kedua, keturunanmu juga diselamatkan. Dan yang ketiga, berkat itu ada di atas kediaman orang benar. Berkat berbicara, berhasil, beruntung, dan berkat itu ada di kediaman orang benar. Hari ini yuk, siapa yang kepingin punya keturunan diberkati dan diselamatkan? Tidak ada jalan lain. Investasikan waktu hidup kita yang sisa ini. Jangan beri ampas sama Tuhan. Berikan segenap hidupmu kepada Tuhan, supaya kehidupan kita memancarkan terangnya Kristus. Saudara percaya hari ini Tuhan itu pelihara, Tuhan lepaskan, dan Tuhan akan memunculkan terang pada akhirnya. Hari ini pastikan saya sudah selesai, saudara boleh istirahat ya, saudara istirahat aja, saudara tetap rileks, tidak usah panik. Yang penting jaga hati. Hatimu harus benar, responmu harus benar ya. Orang benar itu tidak bisa dicuri dari hatinya saudara. Kalau hatimu kotor, engkau bukan orang benar. Persembahkan hati dan hidupmu. Artinya hidup itu respon. Kalau hati dan hidupmu benar, maka yakinlah kita semua dalam perjalanan tiap hari menuju keberhasilan, keberuntungan, dan menuju hidup menikmati berkat. Pastikan hari ini kalau disakiti orang, ndak usah muka kayak Daniel. Dengar orang fitnah hidupmu, ndak usah ngomel, ndak usah ngutuki.
Jangan sampai di mata Tuhan kita juga jadi orang yang jahat. Waktu kita hari ini menjadi orang yang baik ya, karena orang jahat itu sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Sungguh loh, bahkan ditekankan sungguh. Makanya ndak usah marah. Sebenarnya kasihan buat orang yang nyakiti kita, kasihan buat orang yang berdosa, kasihan buat pasanganmu yang bermasalah, mertua yang galak, ipar yang galak. Sebenarnya kasihan, karena doakan supaya dapat anugerah. Kalau dia terus bebal, nanti tidak akan luput loh dari hukuman. Bukan kita yang menghukum, tapi ada hukum yang namanya tabur tuai. Memang dosa diampuni, tapi taburan itu akan jalan setiap hari. Kita hari ini bisa hahaha di atas di atas penderitaan orang. Kita bisa hahaha di atas menipu uang orang, kabur bawa uangnya orang. Hahaha, istriku ndak tahu, anakku ndak tahu, ternyata punya simpanan 3. Ya hahaha. Saudara dan saya, yuk malam ini kita semangat. Kita ndak usah bingung. Nanti lihat tahun 2026. Berkat itu pasti ada. Keturunanmu nanti akan selamat. Bahkan saudara ndak usah makan vitamin yang mahal-mahal pun Tuhan kasih bonus panjang umur. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas berkata di Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Hari ini pasang telinga buat Tuhan bicara ya. Yang lagi sakit hati, perkataan Tuhan berkata, nak, ampuni sudah. Memang sakit untuk mengampuni, memang tidak gampang untuk mengampuni. Kalau iblis ingatkan yang namanya sosmed, semua email, jengkel saudara. Tapi memang tidak gampang. Tapi saya mau mengambil keputusan untuk melupakan, forget it sudah, forgive sudah. Tergantung Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku cuma mengangkat tangan. Tuhan yang turun tangan untuk mengambil, mengembalikan. Kalau itu jadi kehendakmu, engkau pasti mengembalikan Tuhan. Tapi kalau memang kehendakmu lain, it's okay. Aku tetap belajar untuk menerima ini dengan sukacita. Saya tetap mendoakan, tidak mengutuki orang-orang yang mengambil, ya, yang mengusili sosmed saya. Saya tidak ngutuki mereka. Saya mendoakan mereka. Saya memberkati mereka dalam anugerah Tuhan. Supaya saya percaya bahwa orang-orang seperti ini nanti biar Tuhan yang menjamah mereka. Nah, hari ini, malam ini, tidur, istirahat. Ya, dengar apa kata Tuhan malam ini. Yuk lomba-lomba mengampuni, lomba-lomba mengasihi. Dunia lagi lomba-lomba sakit hati. Dunia lagi lomba-lomba mengusili orang benar. Dunia lagi lomba-lomba menjatuhkan orang. Lagi lomba-lomba menghack orang. Ya, lagi lomba-lomba menipu orang. Tapi pastikan kita sebagai orang benar hari ini berlomba-lombalah untuk mengampuni. Berlomba-lombalah untuk mengasihi. Lomba sakit Bu Eli, tidak apa-apa. Berlomba-lomba untuk sesuatu yang benar, karena kita dengar perkataan Tuhan. Tidak ada ruginya. Upahmu dari surga, tahun hidupmu diperpanjang. Bonus hidup panjang umur nanti, bonus keturunanmu yang akan menikmati, akan diberkati dan diselamatkan. Bonus ditambah-tambahkan, bahkan bonus kediaman orang benar. Bukan sedikit harta benda, ada banyak harta benda, ada banyak harta benda. Pastikan bonus harta akan Tuhan berikan. Makanya hari ini, siapa yang lagi jengkel, lepaskan pengampunan. Siapa yang lagi sakit hati, lepaskan pengampunan. Saudara kepingin tahun hidupmu dibonus semuanya? Yuk, kita kan juga tidak kepingin pisah dengan keluarga kita. Kita kepingin panjang umur. Yang lagi sakit hari ini, firman ini, kalau engkau ada ganjelan, yuk mulai berkata. Ya, karena ada satu orang yang pernah bersaksi pada waktu itu, dia itu ngalami sakit yang cukup parah. Dan hari itu Tuhan itu cuma ingatkan gini, kamu lepaskan pengampunan dan kamu doakan orang yang nyakiti kamu. Hari itu untung dia dengar dan dia lakukan.
dia sampai datangi orang ini dan dia ambil tangannya, dia bilang gini, aku punya salah, aku minta maaf. Waktu itu dia dimaki-maki juga, ya. Orang yang dimintai maaf itu bukannya menerima, tapi malah dimaki-maki. Tapi karena dia sudah dengar apa kata Tuhan, dia belajar untuk merendahkan diri. Ya, enggak apa-apa, kamu marah, aku minta maaf ya. Hari ini aku salah. Ketika dia berkata seperti itu, saudara tahu, harusnya penyakitnya sudah kanker, enggak tahu stadium berapa. Tuhan itu sanggup menyembuhkan dalam sekejap. Tiba-tiba ketika beberapa saat kemudian dia check up, dia kaget. Ternyata CEA kankernya hari itu menjadi normal. Dia cek kankernya, ya, dan dokter menyatakan bersih. Hebat dokter di atas segala dokter, Tuhan Yesus bekerja. Kenapa? Karena Tuhan genapi firman-Nya. Kalau dia berkata bonus panjang umur, bonus keturunanmu diberkati, diselamatkan, bonus ada banyak harta benda, menikmati. Makanya hari ini muka ndak boleh kudanil. Siapa yang tadi lagi gontok-gontokan, itu bahasa Jawa itu cekcok. Yuk bangun cocok, ya. Yang cekcok sama ibu mertua, ayo digandeng, ya. Jangan didorong ibu mertua. Ibu mertua digandeng, ya. Walaupun mungkin dimaki. Kenapa kamu gandeng-gandeng? Nggak apa-apa, Ma. Aku sayang Mama. Nggak apa-apa, saudara. Kita semua belajar. Saya juga belajar. Saya bisa jadi hari ini itu nggak gampang. Tanya kemarin saya ketemu seorang teman saya bilang sama salah satu jemaat. Bilang gini, kalau Bu Eli ini dulu, waduh preman. Sukanya ngelabrak orang. Sukanya maki orang. Habis-habisan. Saya belajar. Saya bukan orang yang baik juga, ya. Saya juga preman dulunya, guala. Makanya saya sering khotbah, saya itu 3J dulu. Jutek, jahat, judes, saudara. Itu saya dulu. Tapi berkat kasih karunia, Tuhan bisa mengubah yang 3J hari ini. Saya belajar. Saudara belajar, saya juga belajar. Supaya kita hari ini, yuk, mulailah berlomba-lomba jadi orang benar. Ya, orang benar, tenang aja. Berkatmu itu nanti banyak, saudara. Yakinlah, waktu engkau disakiti, engkau ngampuni, itu bonusnya ndak mungkin. Makanya kemarin khotbah saya itu berurutan. Saudara tahu, apa yang dicatat Tuhan? Saya sampai mikir gini, oh iya ya, berarti waktu Mazmur 56 ayat 9 sampai 10, sengsaramu aku hitung, air matamu aku tampung, semuanya aku daftarkan. Berarti sengsara, air mata, penderitaan itu semuanya dicatat. Nah, waktu dicatat, saudara, waktu ditarik mundur, waktu dicatat, catatan Tuhan itu akan diganti dengan ini tadi loh. Berkat banyak, bonus keturunan, selamat, saya berkati, ada bonus panjang umur, itu diganti semua. Karena tidak mungkin catatan Tuhan itu salah. Makanya waktu hari ini engkau disakiti, engkau ngampuni, dicatat sama Tuhan. Waktu engkau, oh Tuhan sudah baik, dicatat sama Tuhan. Dilihat responnya, bagaimana hati sama hidupnya. Oh hatinya ngampuni, oh responnya baik, dicatat sama Tuhan. Dicatat, digantikan banyak bonus panjang umur, bonus keturunan, bonus harta. Waduh, luar biasa, saudara. Yuk, mulai sekarang jadi apa? Kalau mau marah, bilang apa? Sabar, sabar. Mau balas caci maki, ditutup mulutnya. Gini ya, enggak usah. Bisu. Bila perlu selentik, saudara. Bila perlu diselentik mulutnya supaya mulutnya ini enggak nyinyir ya. Kadang kalau kita jengkel, mulut ini bisa hilang remnya bisa blong, remnya bisa slong. Lebih baik ditelan selentik ini, selentik. Bisu. Atau kalau enggak mampu, minum air putih yang banyak, dikemu airnya. Jangan ditelan, kan enggak bisa marah nanti ya. Saudara percaya ya, hari ini kita belajar didewasakan. Saya berharap dengan live saya tiap hari, saya percaya, saya lagi minta sama Tuhan tahun ini ST itu jadi
Ya walaupun agak panjang tapi singkat padat jelas ya. Saudara percaya dengan apa yang saya khotbahkan hari-hari ini, kita belajar jadi orang benar yang benar-benar itu murni, tidak pakai topeng rohani. Sudah, kita jadi pahlawan iman yang menerjang fakta, menerjang badai ya. Doakan saya terus tiap hari. Nanti beberapa saat kita akan doa puasa lagi ya. Saya lagi atur waktunya. Saudara doakan saya terus supaya saya diberi kekuatan, kesehatan ya, untuk saya tetap bisa hidup jadi berkat banyak orang ya. Karena kita tahu, saya tadi ngomong dalam perjalanan, saudara tahu orang yang hidupnya jadi berkat, hidupnya hari ini jadi orang benar, itu membawa sukacita loh di surga ya. Saudara hari ini kalau saudara kaya, sukses, rumahmu besar, tapi hidupmu tidak benar, saudara tidak bawa sukacitanya surga. Malah surga itu duka cita. Aduh, aku lihat anakku ini sudah kesaksian, katanya diberkati kaya raya, tapi tambah jahat, tambah sombong. Kira-kira Tuhan itu sukacita atau duka cita? Kalau lihat saudara makin lama makin kaya, makin sukses, tapi hidupmu makin sombong, makin tinggi hati, itu tidak datangin sukacita. Surga itu lagi sedih lihat saudara. Surga lagi sedih kalau saudara tidak jadi orang benar. Tapi walaupun hari ini engkau dalam badai yang besar, tapi engkau berubah jadi orang benar. Surga itu sukacita saudara. Tepuk gini. Semua orang yang lagi ikut live, ikut khotbah saya, makanya kalau sudah dengar khotbah saya diberkati, di share saudara ya, supaya yang dengar itu bikin surga sukacita. Surga sukacita gitu ya. Walaupun besok ketemu pasangan hidup mulutnya kasar, anjing babi gitu ya. Oh Tuhan, anjing babi, ya sudahlah, yang penting saya sabar, sukacita surga lagi. Tapi kalau saudara dikatain bodoh sendiri, surganya duka cita. Aduh, kok enggak berhasil gitu ya. Hari ini yuk kita berlomba-lomba buat surga sukacita. Kalau surga sukacita, bonusmu itu sampai anak cucu luber saudara, luber sudahlah. Percayalah, luber sudah. Lah saudara buat surga sukacita ya. Hari ini kita mau buat surga sukacita, mau? Siapa yang lagi sakit hati, besok malam ini kalau bisa suaminya disamperin ya, suaminya ngomong maaf, udah baik aja Bu. Kalau ngomong ndak dijawab ndak apa-apa. Yang penting hatimu tetap dijaga ya. Walaupun ngajak ngomong suami bentak-bentak ndak apa-apa, tetap baik, tetap jadi baik. Kita berlomba-lomba menarik sukacita di surga. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami percaya lewat firman-Mu akan menjadikan kami sebagai orang benar yang benar-benar murni, bukan lagi pakai topeng rohani kepalsuan, tapi kami mau sungguh Tuhan, luar dan dalam hidup kami tulus buat Tuhan. Luar dan dalam hidup kami bukan jadi orang yang munafik Tuhan, tapi luar dan dalam apa yang terjadi orang lihat di luar kami, seperti itulah yang di dalam kami yang Tuhan lihat. Makasih ya Tuhan, kami mau istirahat, kami mau tidur, biar kami menikmati anugerah Tuhan yang dicintainya pada waktu tidur. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Besok yang di Surabaya ketemu saya onsite ya. Jangan males juga investasi waktu untuk onsite, karena kita tidak tahu kalau nanti ke depannya gimana ya. Kalau bisa onsite. Orang lagi takut blackout. Tapi percayalah, kasih karunia Tuhan tetap ada. Tuhan Yesus memberkati.